kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi evangelium atau khotbah di minggu kita hari ini terambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-26. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, dan Dia tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku akan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dariku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman Tuhan kehidupan. Shalom. 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 Yang mengucapkan shalom, Tuhan berkati. Yang tidak mengucapkan juga Tuhan berkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang besar buat umat Kristus. Nah, hari ini adalah
Minggu Pentakosta. Apa arti Pentakosta? Kalau dari segi huruf Pentakosta, Penta 50, Kosta 50 hari sesudah kebangkitan Yesus. Itulah Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan. Kenapa dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus? Kenapa tidak dihitung dari kenaikan Tuhan Yesus 10 hari setelah kenaikan Yesus? Nah, memang kebangkitan Yesus adalah karya terbesar dari Tuhan kita Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah puncak pekerjaan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Itu sebabnya kita selalu mengambil dari hari kenaikan kebangkitan Tuhan Yesus. Jika minggu-minggu sebelumnya ada minggu 70 hari sebelum hari kebangkitan, ada lagi minggu kita minggu 60 hari sebelum. Tetap kebangkitan yang menjadi patokan. Karena memang kebangkitan Tuhan Yesus pekerjaan atau karya Tuhan luar biasa. Puncak dari pekerjaan Tuhan Yesus yaitu mengalahkan maut, menebus manusia dari dosa. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah hari kelahirannya yang kita. Sia-sia Natal kita kalau tidak bangkit Tuhan Yesus. Paulus juga mengatakan sia-sialah khotbah kami jika Tuhan Yesus tidak bangkit. Jadi karena Tuhan Yesus telah bangkit, sempurnalah karya Tuhan di dalam dunia. Perjalanan hidup manusia tidak berakhir di kematian, tetapi kehidupan selama-lamanya setelah kematian. Itulah akhir perjalanan hidup manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak kebinasaan, melalui hidup yang kekal di kerajaannya. Dan hari ini, hari Pentakosta, hari ke-50, hari turunnya Roh Kudus. Dan di nats yang sudah kita baca tadi, Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 dikatakan, di ayat yang ke-17 dikatakan, kita baca dari ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam. Siapa yang dikatakan Yesus di sini sebelum Dia terangkat? Yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya sebelum Dia terangkat ke surga. Dan itu digenapi pada hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya sekarang kepada kita, apakah kita percaya sampai hari ini Roh Kudus masih berada bersama kita?
Apakah kita percaya Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan 2000 tahun yang lalu, apakah masih hingga saat ini bersama kita? Mari kita tanya di dalam. Roh Kudus akan menyertai kita sampai hari kedatangan Tuhan kita Yesus yang kedua. Jadi seperti kata Tuhan Yesus di nats yang sudah kita baca tadi, Dia terangkat ke surga, tetapi Dia tidak akan membiarkan kita seperti yatim piatu. Artinya bagaimana orang yatim piatu yang ditinggalkan orang tua yang terlantar. Artinya Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang percaya kepadanya terlantar di dalam kepercayaan. Bisa kita lihat tadi di ayatnya yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Molo di bahasa Batak dong, tabu pikir, dan lo asok kamu somak kamu. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti kehilangan seorang ayah. Itu sebabnya Dia memberikan Roh Kudus menyertai. Dia meminta kepada Allah Bapaknya agar mengirimkan roh kebenaran, Roh Kudus kepada kita, dan itu dicurahkan di hari Pentakosta. Dan yang kita rayakan hari ini, minggu kita, minggu Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Dan topik kita mengatakan peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dalam bahasa Batak Tuhan, ulau nito di korbadia tingolo ni napos. Apakah peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Ahado ulau nito di halak napos. Peran Roh Kudus di dalam orang yang percaya adalah menjagai kita, menguatkan kita untuk melakukan hukum atau perintah dari Tuhan kita Yesus. Itulah peran menguatkan kita, menjaga kita, menguatkan kita melakukan perintah yang diberikan Tuhan Yesus. Hukum yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa itu yang dibaca tadi di ayat yang ke-15? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintah. Itulah yang harus kita. Molo di bahasa Batak bidok, ikor tata patik ni Yesus. Apakah perintah Tuhan Yesus itu? Hanya dua. Hanya dua. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatan. Dan satu lagi, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hanya dua perintah. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Dan Roh Kuduslah yang berperan di dalam hati kita untuk melakukan pekerjaan. Kera namurado dohono ale maul do bulahono. Seperti gampang tapi susah melakukan perintah. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah,
Kalau kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bangku gereja kita ini mungkin tidak akan kosong di hari besar seperti ini. Ini hari besar bagi orang Kristen, hari Pentakosta, tetapi bangku gereja kita masih kosong. Berarti kita belum mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap pikiran. Memang mengatakan gampang, melakukan susah. Apalagi lah kita mengasihi sesama. Ini yang paling. Maka holongi dongan dong. Tetapi walaupun berat, kita dapat melakukannya karena kita dikuatkan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus sekarang berada di hati saudara? Apakah Roh Kudus itu sekarang ada di dalam hati kita? Mari kita jujur. Adondo to di korberi di bagasan rohata. Dan pertanyaannya lagi, apakah Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hati kita? Apakah dia mau pergi dari hati kita? Tergantung situasi hati kita. Ada satu ilustrasi tentang Roh Kudus ini. Ada seorang yang memelihara banyak sekali burung merpati. Dia memperbaiki sarangnya untuk tempat-tempat merpatinya. Setiap sore merpati itu akan datang ke sarangnya. Setiap hari, setiap sore. Suatu hari tak seekor pun datang burung merpatinya ke sarangnya. Dan besoknya juga diperhatikan tidak juga ada yang datang. Dia mulai curiga, dia ambil tangga, dia panjat melihat sarangnya ada apa di sana. Ternyata di sana ada seekor ular. Ternyata seekor ular itu yang membuat burung merpati itu datang ke sarang. Akhirnya dia mengambil kayu dan mengeluarkan ular itu dan mematikan. Dan dia melihat burung merpati itu kembali datang ke sarang itu. Dan besoknya juga burung merpati itu kembali datang. Apa yang bisa kita lihat dari ilustrasi? Begitulah hati kita. Jika ada ular di dalam hati kita, Roh Kudus tidak akan datang ke dalam hati. Buang dulu ular-ular, bolok kejo uloki. Ahamai, imana dok bol halak batak, Ahamai hoteli, kosong, elak, ima, si bolok kono. Asami yang ton tipor beri bagasan. Mari kita buang semua iri dengki di dalam hati kita, agar Roh Kudus tetap diam di dalam hati. Dan ada lagi seorang apologet mengatakan demikian. Kita itu seperti memelihara dua singa di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus dan roh iblis atau roh jahat. Roh Kudus diibaratkan singa putih dan roh jahat atau roh iblis diibaratkan singa hitam. Sekarang mana yang lebih banyak kita kasih makan? Singa putih atau singa hitam? Dia dijumojetan talean. Singa dapat tarido, manang singa na dirong. Molo jumojetan do talea singa dapat tari,
tuh gogo masih ngarap tadi. Kalau lebih banyak kita memberikan makan singa putih, dia yang lebih kuat, lebih berkuasa. Tetapi jika lebih sering kita memberikan makan singa hitamlah yang akan lebih kuat. Pertanyaannya, mana yang lebih sering kita kasih makan? Singa putih atau singa? Dia do jumurjo, taulah. Nading gado malang najak. Jika kita selalu memberikan makan singa hitam yang akan melahap. Ima nama buat kita Tuhan matean, Tuhan makro. Yang marwaso singa dapat tari manga. Alau tubuh ibana sering Italian manga singa nabi romi. Jujut kita margabus. Jujut kita manak kubunan di dongat. Jujut kita mengaciti rohani dongat. Siap pak. Itulah. Hati-hati kita menjaga hati. Dan itulah salah satu peran Roh Kudus di dalam hati kita. Menguatkan kita melakukan perintah Tuhan Yesus. Dan apalagi peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Mengajar kita melakukan yang baik. Mengajar kita melakukan yang terbaik. Sebab itu tadi dikatakan di ayat yang ke-17 itu, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Kenapa dia dikatakan roh kebenaran? Karena dia mengajari kita melakukan yang benar. Jadi molo totong doa dong diperbadai subagasan roh harta akan taulahu pasti. Jadi bolo naing taulahon manangah totong mahita makanya yang tak tajalo to diperbadai. Mari kita setiap berdoa meminta Roh Kudus hadir di dalam. Tidak usah ragu-ragu. Songon naing marudah. Di dalam bekerja juga. Ya Tuhan, berikan Roh-Mu, Roh Kudus kepada kami agar kami mampu melakukan yang terbaik di dalam itu. Asa diajari. Jala todi ni di batao ma najujut paingot tot kita bahwa nadaulah ini nungas. Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita kalau kita sudah melakukan pekerjaan yang salah. Alai jujur do hitan wain kang tabigi panutup ni todi berberi juga gas. Bolo parjulu-julu amanginang dipisehat be manako. Ulang mabuat ngatarot togon dah nggak sudah ali alam biasa membuat pedang mabiar be artinya sudah terlalu sering melakukan alai politik pertama sekali melakukannya pasti Roh Kudus mengingat politik parjolo hali taulau ni pasti dong lima ulang nito di pemberi alai gawe jumujud mahita dang tabiki panutup di pemberi. Dan ini yang bahaya. Tidak lagi mendengar suara hati atau suara paling bahaya. Ya do ibigi kamu naik berita terviral mingguan dibuat kamu di media sosial berita yang paling viral halak Batak Wadison Pasaribu yang membunuh istrinya. Buat kamu di
Di pamati mana inat tanah ale masuk ibana tu bagas. Guni asa diripu na do ibana na dirapu. Apa ibana do na pamati on mina. Lebih sadisnya lagi dia bersandiwara menangis terharu saat makan. Somorina masih historis ni mana pertangis naik. Sahera ibana nama nakolong siam na dua. Tapi dibaliknya apa dia yang membunuh. Bahasa boy terjadi, tak ada lagi Roh Kudus di dalam hati dia. Dan makuling beton di iman untuk dan di bagaimana be. Hilang sudah kontrol di dalam hatinya karena ketahuan dia berselingkuh. Naik yang menguli ibana musimnya. Itu benar di pamati ibana. Hanya karena ingin kawin lagi. Allah habotoan inatai di ibana berselingkuh. Berat. Itulah kalau kita tidak menjaga Roh Kudus di dalam. Molo dambe tabeje panutup nih to di korbeni di bagasar. Di sima hitanung ada ubi. Ada ubi bang. Inak tanah sendiri. Yang terdekat berani dia. Hati-hati kita jika kita tidak mendengar lagi suara. Hati. Berarti kita sudah jauh. Seperti yang saya katakan tadi, kalau pertama sekali kita mencuri pasti jantung. Masalah benonau, wah mana boleh kada betul. Dia namo. Ale mau ngasih ring ke manako, biasa namanya. Ya. Artinya tidak lagi mendengar peringatan. Jadi marhite jamitata dari khotbah kita ini, mari kita hadirkan Roh Kudus di dalam hati kita untuk mengontrol diri kita agar kita tidak jauh dari Tuhan, agar kita bisa melakukan perintah Tuhan Yesus. Hanya dua, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Jika kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, bangku gereja kita ini tidak akan kosong. Dan jika kita sudah mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri, tak akan lagi kita untuk menyakiti sesama. Molo nung ngataholongi dong ata, bama benon taman aku punani ngataholongi. Molo tatak ko berat tidak ngataholongi kan. Artinya holong do nauri. Molo nung ngataholongi dong ani dan buolo be kita manggabusi. Ale cuma lagudangan besonari manggabusi nani holongan. Pangmobi akan ina benya narong dale gudangan. Jadi bolo nung ngamak kaholongi dongan unang be digadus. So ini mana peristiwa yang sulit. Nani holongan na jojo digabusi. Akhirnya puncak ni pargabusan ni si Boris mah. Jadi unang sampai si Boris mengarajai kita, hari kita lebih banyak memberikan makan singa putih yang dalam, agar singa putih itu mempunyai kekuatan untuk mengalahkan niat-niat iblis di dalam. Mari kita undang di Minggu Pentakosta ini Roh Tuhan, Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Amin. Kita bernyanyi Ku Berbahagia.
Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba. Kiranya tanamkan firman-Mu ke dalam hati kami sehingga berakar dan firman-Mu membuahkan hasil-hasil yang indah di dalam hidup kami. Di hari Pentakosta ini, hanya curahkan Roh-Mu, Roh Kudus ke dalam hati kami masing-masing, agar Roh-Mu, Roh kebenaran, selalu mengetuk hati kami jika kami sudah jauh dari jalan. Berkati kami jemaat HKIP Saudi Pahawas, apapun pekerjaan. Berkati juga anak-anak kami yang di dalam persekolahan. Berkati juga anak-anak kami di dalam pekerjaan. Berkati juga anak-anak kami yang jauh dari kami di perantauan. Kiranya berikan berkat-Mu yang berlebihan kepada agar juga mereka memuji memuliakan. Berikan juga Roh-Mu, Roh Kudus kepada anak-anak kami, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang benar di hadapan jemaat-Mu yang pada saat ini di dalam suatu penyakit. Kiranya sembuhkan penyakit dari jemaat-Mu. Obat yang mereka konsumsi kiranya berkati menjadi kekuatan untuk menyembuhkan. Program gereja-Mu yang akan melaksanakan pertanian di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati ketuk hati jemaat-Mu agar datang ke pertanian yang akan dilaksanakan. Dosa-dosa yang kami lakukan, ampunilah kami, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami layak menjadi anak-anak, agar kami layak menerima. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin.